Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Maseyagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021, hari biasa pekan ke-28. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber iman kepercayaan, limpahkanlah kiranya iman Abraham, hamba-Mu kepada kami. Dialah yang mewakili para bangsa memperoleh pujian dan berkat-Mu. Semoga kami selalu patuh setia akan sabda janji-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan seringkali ditanyakan oleh banyak orang, apa artinya menghujat Roh Kudus? Lalu Tuhan Yesus bersabda, kenapa ketika menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Yang saya pahami, menghujat Roh Kudus adalah menutup diri dari kuasa Allah, dari kehendak Allah, dari karya keselamatannya. Ketika orang lalu mulai menutup diri dan tidak memberikan kesempatan itu, maka pengampunan itu tidak akan diberikan kepadanya. Sehingga sabda Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa janganlah khawatir ketika engkau hendak mengatakan sesuatu di hadapan para penguasa majelis atau pemerintah. Yang akan berbicara adalah Roh Kudus, itu ketika orang membuka hati kepada kuasa Allah. Maka saudara-saudariku, marilah kita di dalam hidup ini mendengarkan suara Allah yang hadir juga di dalam diri sesama kita, di dalam peristiwa hidup kita, di dalam segala hal yang Tuhan berikan melalui alam semesta ini, melalui bimbingannya yang kita terima setiap hari. Pada waktu kita bangun tidur lalu tidur lagi, dan itu terus-menerus terjadi. Jangan sampai kita lalu menutup diri dan hanya mengikuti diri sendiri, mengganti Allah dengan diri kita sendiri. Saudara-saudariku, semoga kita semua di dalam iman, pengharapan, dan kasih senantiasa dituntun, sehingga kita tidak sampai menghujat Roh Kudus, tetapi selalu membuka diri akan karya Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kita bertobat, berarti membiarkan Roh Kudus menguasai kita dan memperbarui kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, yakni untuk menuntun kita agar yang rapuh dan berdosa ini menerima kuasa Allah, membuka diri akan Roh Kudus. Jangan sampai lalu kita menutup diri dan merasa tidak memerlukan Allah, dan akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Semoga dengan demikian kita boleh untuk senantiasa diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa hidup membuka hati akan kuasa Roh Kudus, akan kehendak Allah. Dan jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.